Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, bukalah hati kami, supaya kami memperhatikan sabda Putra-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, ya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, bacaan pertama dari kisah Nabi Yeremia, kita melihat dengan jelas perbandingan hidup kita di tangan Tuhan. Kita seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Tukang periuklah yang membentuk kita seperti yang dia kehendakinya. Tapi pasti dia juga menghendaki membentuk periuk yang baik atas hidup kita. Kalau tidak baik, akan dibentuknya lagi. Dari pihak kita juga harus menyediakan diri, menyerahkan sepenuhnya kepada tukang periuk itu, meskipun kadang kita tidak mengerti. Yang kita tahu adalah bahwa Tuhan menghendaki yang baik dalam hidup kita, apapun itu. Sama juga dengan perumpamaan tentang ikan yang baik dan ikan yang buruk. Ikan yang baik akan dikumpulkan di dalam pasu, dan ikan yang tidak baik akan dibuang. Kita diminta menjadi ikan yang baik. Pertama-tama ikan yang baik itu ikan yang tidak beracun. Kita diminta supaya tidak menjadi toxic person dimanapun kita berada. Ikan yang baik juga ikan yang bisa dimakan, ikan yang memberi kesegaran, ikan yang memberi kekuatan, memberi energi, memberi semangat, memberi sukacita. Kita juga harus hadir sebagai pribadi yang memberi harapan, memberi sukacita, memberi nutrisi, kegembiraan, sukacita. Marilah kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita bisa berpasrah sepenuhnya kepada Allah. Biarlah Tuhan yang membentuk hidup kita melalui peristiwa-peristiwa dalam hidup kita yang nyata. Apapun itu, Tuhan selalu menghendaki yang baik, meskipun kadang kita kurang mengerti. Yang jelas, dosa, kejahatan, bahkan kematian telah diubah oleh Tuhan menjadi jalan keselamatan. Melalui kematian juga kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal.
Melalui kematian juga Tuhan masuk ke dalam dunia orang mati dan mengalahkan maut itu supaya kita hidup. Maka marilah kita tetap percaya kepadanya, kendati ada begitu banyak peristiwa yang tidak mudah kita mengerti. Kita mohon rahmat Tuhan, mohon rahmat iman, pengharapan, dan kasih dari Tuhan. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat iman, sehingga kami mampu memahami rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Kendati seringkali kami sulit untuk memahaminya dan menerimanya. Semoga Engkau tetap menguatkan kami, sehingga kami tetap percaya dan berharap kepadamu. Sebab Engkaulah Bapa kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin.